Ya, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 24 September 2023. Kita sudah hampir mengakhiri bulan September ini. Ya, kita sudah masuk di minggu yang keempat. Saya akan menyapa kita terlebih dahulu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi. Apa kabar kita pagi ini? Puji Tuhan, baik, sehat. Ya. Kami juga mengucapkan selamat datang ya buat bibitnya Yosi, Kak Ana ya, dan Tigan yang pagi hari ini ada bersama-sama dengan kita beribadah di tempat ini. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk Mama Yosi ya. Pagi hari ini dia ada di tempat ini bersama-sama dengan kita setelah beberapa waktu juga lamanya dia tidak bisa hadir dalam ibadah ya. Mungkin kita sudah tahu kenapa dia tidak bisa hadir, tapi pagi hari ini kita bersyukur Tuhan antarkan lagi dia ada bersama-sama dengan kita ya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan boleh kumpulkan kita di rumah Tuhan ini. Tuhan boleh gerakkan hati kita untuk bisa hadir. Tuhan berikan kepada kita kekuatan untuk bisa datang bersama-sama dengan saudara-saudara dalam Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji menyembah nama Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan. Ya, tentunya kita sudah menyiapkan waktu kita ya pagi ini di sini. Mungkin 2 jam ke depan kita ada di sini untuk menikmati Tuhan dan perkataan-perkataan Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, supaya pagi hari ini Tuhan menikmati ibadah kita dan juga kita menikmati Tuhan dan perkataannya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya kepada kita. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita sebelum memulai ibadah kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan supaya pagi hari ini Tuhan akan menolong kita untuk bisa menikmati ibadah ini. Mungkin ada beban, pergumulan yang mungkin kita bawa dari rumah tadi ya, supaya sungguh-sungguh kita meletakkannya di hadapan Tuhan, sehingga pagi ini Tuhan berbicara dengan leluasa di dalam hati setiap kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa secara pribadi. Amin. Ya, kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu dari buku pujian kita nomor 41. Buku pujian nomor 41, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Baikkah Allah itu kepada kita? Ya, sebelah sini jawab, yang sebelah sini kurang suaranya. Ya, baiknya Allah itu kepada kita. Baik ya, ya sekalipun ada yang Tuhan izinkan boleh kita alami ya. Ya, secara khusus dalam minggu ini. Ya, tapi kita harus tetap mengakui ya bahwa tetapnya Allah itu baik. Bukan karena situasi yang tidak baik yang menurut kita alami Allah itu berubah menjadi tidak baik. Itu hanya versi dari kita ya. Tapi sesungguhnya karakter atau sifat Allah itu sendiri tetapnya baik. Di dalam segala situasi yang tidak baik pun yang kita alami, Allah itu tetap baik. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kiranya pujian ini memang datang dari hati kita. Kita mengatakan dari mulut kita bahwa Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Bukan hanya bagi orang sana, tapi bagiku juga dia baik. Kita akan nyanyikan pujian ini. Nomor 41.
aminnya pujian ini dalam hidup setiap kita? Amin. Ya, amin ya. Satu orang yang jawab. Yang lain gimana? Hah? Masih luar biasanya Allah itu. Masih ya. Dia tidak pernah berubah. Yang berubah itu kita, ya kan? Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, Allah yang kita kenal di dalam Yesus itu tidak pernah berubah. Dia tetap Allah yang luar biasa. Dia yang menyediakan apa yang kita perlukan. Bukan hanya keperluan di bumi ini yang dia sediakan, sampai kepada kehidupan yang kekal pun dia sudah sediakan bagi setiap kita. Kan begitu ya. Dia memberikan hidup yang kekal, yang seharusnya kita mati, maut itu menjadi bagian kita. Tapi Tuhan sudah siapkan hidup yang kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Masih ada keraguan kita untuk mengikut Yesus? Ketika ada situasi yang menurutku tidak baik, situasi itu, kita meragukan Tuhan yang sesungguhnya senantiasa merancang rancangan yang baik buat hidup kita. Dia tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, tapi semua rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Hanya saja sering sekali kita tidak dapat ya menyelami apa perkara-perkara yang Tuhan izinkan itu kita alami ya, dari awal sampai akhir. Saya nanti terkesan ya dengan firman Tuhan yang kemarin dibagikan ya, tapi nanti saya bagikan bukan sekarang. Kita akan terus memuji Tuhan dari buku pujian kita nomor 166. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji disembah di bumi dan di sorga. Siapa namanya? Yesuslah namanya. Kita akan nyanyikan pujian ini. Engkau
orang yang kita kasihi ada waktunya meninggalkan kita. Tapi Yesus adalah sahabat yang sejati yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, dalam segala situasi hidup yang kita alami, Dia ada bersama-sama dengan kita. Walaupun kadang-kadang situasi yang kita alami itu kadang kita tidak mengerti ya. Tapi satu yang harus kita tetap mengerti ya dan percayai bahwa di dalam segala situasi hidup itu, entah itu kalau suka mungkin kita senang ya, duka, susah, di sana pun Tuhan adanya bersama-sama dengan kita. Karena Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang Immanuel, Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Bersyukur kita ya punya Allah yang demikian, sehingga tidak ada lagi niat dalam hati kita untuk menggantikan Allah itu di dalam hati kita. Ya, kita mau mengikut Dia sekalipun ada banyak tantangan, rintangan, hatiku, dagingku pun lenyap. Aku berkomitmen untuk tetap mengikut Allah itu. Kan begitu ya? Ada itu dalam hati kita ya. Enggak ada lagi sedikit pun terbersit lah di dalam hati kita. Aku enggak kayak mana yang mengikut Allah ini. Enggak seperti itu lagi ya. Kita sudah punya komitmen yang ketetapan hati untuk tetap mau mengikut Tuhan. Kita akan terus memuji nama Tuhan dari buku pujian kita nomor 408. Selain Kau tiada yang lain. 408. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kita dan juga doa kita di hadapan Tuhan, bahwa selain Tuhan tiada lagi yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini juga di surga, hanya Tuhan. Ya. Kita akan nyanyikan pujian ini. Mari kita bangkit berdiri. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dan setelah pujian ini nanti kita akan berdoa. Tetaplah anak serah
Ya Tuhan Yesus, inilah hati kami, inilah doa kami kepadamu pagi hari ini, bahwa selain Kau tiada yang lain yang kami ingini di bumi, yang kami ingini di surga. Hanya Engkaulah Tuhan kami ya Tuhan. Hanya Engkaulah Raja kami. Hanya Engkaulah Juru Selamat kami, yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah memberikan hidup yang kekal kepada kami. Bahkan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bukan hanya kehidupan yang di surga itu ya Tuhan siapkan juga bagi kami, tapi ketika di bumi ini pun Tuhan sudah memberikan jaminan kepada kami bahwa Engkau ada senantiasa bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang Immanuel ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang mengerti segala situasi hidup dalam kehidupan kami. Maka layaklah kami memuji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan Yesus, Allah yang sudah menyatakan diri itu kepada kami. Sungguh pagi hari ini juga kami bersyukur kepadamu, kalau Engkau juga Allah yang sama yang telah mengumpulkan kami, menggerakkan kami dari rumah kami masing-masing dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Kami boleh bertemu di rumah Tuhan ini dengan satu kerinduan tempat ini, kami boleh beribadah kepada Tuhan secara bersama umat Tuhan di posisi skala ini ya Tuhan. Kami rindu menikmati Tuhan pagi hari ini. Kami rindu menikmati perkataan-Mu pagi hari ini. Tuhan, kenyangkanlah kami, segarkanlah jiwa kami akan perkataan-Mu pagi hari ini, supaya pagi hari ini semuanya kami yang sudah hadir tempat ini boleh diberkati oleh Tuhan, boleh dikenyangkan oleh perkataan Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Jangan satu pun dari antara kami Tuhan lewatkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati semuanya kami. Kami bersyukur pagi hari ini ada keluarga Tigan juga bersama-sama dengan kami di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga pagi hari ini mereka juga boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini ada Mama Yosi dan juga Tian bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami percaya kekuatan yang ada pada mereka berasal dan bersumber daripada Tuhan. Tuhanlah yang telah menggerakkan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga pagi hari ini mereka juga ada bersama-sama dengan kami tengah-tengah situasi duka yang baru mereka alami ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena Tuhan yang menguatkan bahkan menghiburkan hati mereka. Ya Tuhan, pagi hari ini kami sungguh menyerahkan ibadah kami ini hanya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kami. Bagi kami yang mengambil, setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, Tuhan memakai setiap kami. Tuhan menguduskan kami supaya apapun yang menjadi bagian kami di dalam ibadah ini, semuanya kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati yang memimpin pujian, yang memainkan musik, yang bersaksi, yang membagi saat teduh dan juga firman Tuhan, dan juga yang membaca pengumuman dan doa syafaat ya Tuhan. Bahkan anak-anakku yang melayani anak-anak juga di belakang. Tuhan kiranya yang menolong kami, Tuhan yang memakai setiap kami ya Tuhan, supaya semua yang kami lakukan di dalam ibadah ini sungguh-sungguh hanya kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nama-Mu boleh ditinggikan lewat apa yang boleh kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya hanya kepada Tuhan. Biarlah Roh Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami, yang akan melayani dan mengajari kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kepadamu kami datang berdoa dan bersyukur pagi hari ini. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita sudah banyak belajar ya dari firman Tuhan, bahwa setiap orang yang datang kepada Yesus, Yesus tidak pernah tolak, tapi Yesus selalu tolong orang itu. Entah dalam hal apapun orang itu minta ditolong, entah itu mau disembuhkan, kerasukan ya, entah beriman atau nggak beriman pun orang itu, yang saya lihat ya, bukan orang yang sakit itu pun beriman, Tuhan mau kok menolong gitu ya. Jadi pagi hari ini kita juga diingatkan ya, apa masalah kita pagi hari ini ya, mari kita bawa semuanya kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan siap menolong kita ya. Mari kita siapkan waktu kita, hati kita untuk mendengarkan sharing saat teduh pagi hari ini yang ya seminggu ini sudah kita mungkin baca masing-masing kita ya di rumah kita, tapi pagi hari ini kita terlebih dahulu dilayani oleh Bapak Laura ya lewat sharing saat teduh. Tapi sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dari buku pujian kita nomor 443. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga ditolong Tuhan. Biarlah lagu ini juga jadi dalam hidup kita.
Bukan hanya orang lain yang ditolong, tapi saya juga ditolong Tuhan ketika saya datang kepada Tuhan. Amin ya. Kita akan nyanyikan pujian ini. 443. Ya Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Oleh karena anugerah Tuhan, kami boleh bersama-sama di tempat ini. Terima kasih buat kebaikan. Ada banyak kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Terlebih-lebih pagi ini kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan. Dan Engkau beri kesempatan bagi kami juga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami akan sharing bersama, Tuhan yang menolong kami. Dalam nama Yesus Allah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, mari kita buka Markus 9. Markus 9 ayat 14 sampai 29. Ya, ini sudah satu minggu ya dibagikan hamba Tuhan kepada kita untuk kita baca di rumah bersama-sama. Ya. Markus pasal 9 ayat yang ke-14 sampai 29. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Saya akan baca ayat 14, Bapak Ibu akan baca ayat 15, kita secara bergantian begitu sampai nanti ke 29. Baik, saya mulai. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengurumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Orang banyak itu melihat Yesus, sedangkan mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, kemana
Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu orang yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangkannya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya." Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihani kami. Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak yang datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau yang menyebabkan orang menjadi hijau berdiri, aku memerintahkan kau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tapi Yesus mengangkat anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Di sini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Ya, Bapak Ibu, orang tua ini sangat kasihan terhadap anaknya. Saudara bisa bayangkan, anak yang masih kecil, dari kecil sudah sakit-sakitan, begitu kira-kira ini. Sudah sakit-sakitan, bisu, kemudian kerasukan roh pula. Saya kira siapapun yang mengalami hal ini akan berat. Setiap keluarga yang mengalami hal ini akan berat. Ya, anak kecil mengalami sakit, bisu. Kalau dari ayat yang lain, ini sering kita bilang sakit ayan gitu ya. Mau kadang-kadang kumat, kadang-kadang sehat begitu. Orang sakit ayan kan begitu ya. Karena di ayat yang lain, di pasal yang lain diceritakan begitu. Pada Lukas 9 itu dikatakan, ini anak ini sakit ayan. Dan anak ini adalah anak satu-satunya. Kitab Lukas menuliskan itu. Anak tunggal, kira-kira begitu. Ini sangat berat. Nah, waktu itu Yesus dengan ketiga muridnya baru turun dari gunung waktu dia dimuliakan. Sampai di bawah, orang sudah kelihatan berkerumun. Kalau kita lihat ayat 14, ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali kepada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa kali Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ternyata di dalam setiap sesuatu dalam hidup kita adanya selalu persoalan. Kita tidak bisa lari dari persoalan. Hanya bagaimana kita bisa menghadapi persoalan itu dengan tenang dan berserah kepada Tuhan. Ya. Kemudian orang banyak itu datang kepada Tuhan. Ya. Ayat yang 15 dikatakan, pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Hanya saja saya mau katakan begini, di ayat yang ke-22 itu dikatakan di sana bahwa
Saya baca sedikit yang 22. Dan setiap kali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Saudara, kalimat ini timbul rasa apa ya? Kurang yakin orang tua ini kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau situasi rumit pun dalam rumah tangga kita, situasi mencekam pun dalam hidup kita, kurang kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka kucapa pes tumburi kadang-kadang. Yang penting sehat. Kira-kira kan begitu ini. Ditambah lagi orang tua ini mungkin rasa kecewanya ketika murid-murid tidak dapat menyelamatkannya, tidak dapat menyembuhkan. Ini kan rasa kecewa juga. Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan juga, kita nggak jadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain sulit datang kepada Tuhan. Itu yang saya dapat di sini. Cara hidup kita mungkin karena nggak bisa kita menjadi terang di tengah-tengah keluarga, ini sulit orang datang kepada Tuhan. Sulit orang datang kepada Tuhan. Dibata-nih nanya ke bagian apa kira-kira, kadang-kadang kan itu terjadi. Ini yang membuat orang tua ini menjadi kurang percaya. Tetapi Yesus marah sama dia. Ya, Yesus marah di situ sama dia. Ayat 23 dikatakan selompat. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang menyebut diri kita anak-anak Tuhan juga kadang-kadang situasi yang sulit itu membuat Tuhan itu agak jauh. Ini yang selalu terjadi. Ya, saya dalam 1 bulan ini kehilangan 3 orang saudara dekat. Saudara bisa bayangin 3 orang. 1 bre-bre, 1 anak, 1 sili. 3 orang dalam 1 bulan. 2 ini bersamaan. Penguburannya bersamaan lagi. Tapi saya tahu yang 1 ini dia bersama dengan Tuhan. Karena yang 2 saya lainnya dia nggak menerima Tuhan. Ini yang saya imani bahwa mati itu keuntungan, walaupun sedih di dalam Tuhan. Karena kita tahu kemana dia pergi. Sekalipun ya sedih ya. Tapi yang 2 itu saya layani dia nggak menerima Tuhan. Jadi kita tahu juga orang yang tidak menerima Tuhan kemana dia pergi. Nah, kembali ke ayat ini tadi. Ya, seringkali orang datang enggan kepada Tuhan karena cara hidup kita itu. Cara hidup kita tidak menunjukkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini menjadi hal sesuatu yang membuat sang ayah ini jadi kurang percaya kepada Tuhan. Makanya dia bilang di sana, jika engkau dapat. Padahal saya meyakini dia kan sudah dengar siapa ini Yesus sesungguhnya. Kadang-kadang itu akibat persoalan itu dalam hidup kita ini terjadi banyak persoalan. Itu kadang-kadang iman kita goyah juga. Tapi Yesus menekankan dia, meneguhkan dia bahwa tidak ada yang mustahil. Ini yang perlu kita imani. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun bagi kita mustahil, tapi bagi Tuhan tidak. Karena segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Kita lihat akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Tuhan menyembuhkan anak ini. Sekalipun persoalan demi persoalan datang silih berganti. Saudara bisa bayangkan tadi bagaimana dari kecil anak itu mengalami sakit, anak satu-satunya. Dan mungkin kita belum mengalami sepahit ini juga persoalan. Tetapi dikatakan di sana bahwa Yesus
seperti MC tadi bilang, Yesus itu datang memang untuk menyembuhkan, untuk menyelamatkan kita. Kalau kita mau, akhirnya apa yang dia kerjakan? Ayat yang ke-24 dia bilang, segera ayah itu berteriak, aku percaya. Ini. Ketika kadang-kadang ada teguran dari seseorang yang dinyatakanlah orang yang benar, datanglah kepada Tuhan. Ini yang dialami orang tua. Akhirnya dia langsung dengan berteriak, anak ini sembuh. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya itu. Akhirnya Tuhan menyembuhkan. Di dalam sering persoalan di hidup kita juga begitu. Jadi yang mau saya katakan, yang saya dapatkan adalah bahwa cara hidup kita kadang-kadang membuat orang tidak datang kepada Tuhan. Dan memang ada banyak hal yang Tuhan kerjakan untuk menyembuhkan orang sakit. Kalau hal ini memang dilakukan dengan doa dan puasa, ya. Kalaupun di situ tidak disebutkan ayat yang terakhir itu. Dan murid-murid kan heran di situ. Kenapa kami tidak bisa menyembuhkan? Halnya kan sama. Tuhan Yesus ada sama kami. Kenapa? Kadang-kadang kita juga begitu. Kenapa waktu kami melayani nggak bisa dia datang? Kenapa nggak sembuh ya? Tapi Tuhan bilang di situ ada sesuatu hal. Kadang-kadang hal ini dikerjakan, diusir dengan berdoa dan puasa. Artinya, mari datang kepada Tuhan. Sekalipun kadang-kadang di dalam hidup ini ada banyak kekecewaan yang kita rasakan. Tapi Tuhan tidak pernah membuat kita menjadi kecewa kalau bersama dengan Dia. Tuhan sangat baik. Sekalipun awalnya itu sulit kita terima, tapi segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Belajar dari seorang ayah ini tadi, mendatangkan kebaikan. Ketika Tuhan tegur dia, tidak ada yang mustahil sama Tuhan. Walaupun tadi awalnya jelas dia kurang percaya ayahnya, karena murid-murid pun tak bisa menyembuhkan anaknya. Tapi ketika Tuhan tegur dia waktu itu di situ, dikatakan tadi bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Langsung dijawabnya, responnya, aku percaya. Dia langsung menyerahkan hidupnya. Dan yang terjadi ketika Tuhan sudah hadir di tengah-tengah hidup kita, maka kebaikan yang ya, ini yang bisa saya bagikan. Nanti Bapak Ibu bisa saya. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kami. Ketika persoalan demi persoalan kami hadapi dalam hidup ini, kami harus datang kepada-Mu. Kami harus menyembah Engkau, percaya kepada-Mu, sehingga persoalan dalam hidup kami Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin kami supaya kami boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur ya untuk sharing firman Tuhan lewat satu teduh yang sudah dibagikan kepada kita. Saya percaya kita juga diberkati ya lewat bagian firman Tuhan ini. Dan ada waktunya juga bagi kita untuk membagikannya di tempat ini ya. Nanti diberikan kesempatan. Tapi terlebih dahulu yang sharing adalah yang sudah tertera namanya di kertas warta kita ya. Ya, ada nanti Nata dan juga Mama Theo. Mereka kita berikan kesempatan terlebih dahulu, dan bagi kita nanti yang sudah menyiapkannya juga boleh berbagi di tempat ini supaya semakin kaya kita akan perkataan Tuhan. Ya. Kalau kita saling berbagi kan kita semakin kaya. Ya, pengertian-pengertian yang boleh diberikan kepada setiap kita. Tapi sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dari buku pujian kita nomor 206. Ingat akan nama Yesus.
kau yang susah dan pedih atau yang sedih ya. Jadi ketika situasi yang kita hadapi mengalami ada kesedihan, ada kesusahan, ingatlah nama Yesus. Ya, dia yang bisa menguatkan kita, dia yang bisa menghiburkan hati kita. Kalau orang kan terbatas, tapi Yesus ada. Dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Dimanapun kita berseru, dia senantiasa mendengar seruan kita. Sama seperti tadi ya, dia akan menolong kita. Dia juga mau merangkul kita, sehingga kita menjadi bersukacita kembali. Ya, kita akan nyanyikan pujian ini, bait pertama dan bait kedua saja. Dan setelah lagu pujian ini kami serahkan kepada yang bersaksi hari ini ya, yang sharing hari ini.
sharing ya dari Markus pasal 9 ini tadi. Mungkin kita sudah baca semuanya, tapi ada beberapa hal yang terkesan bagi saya di sini. Yang pertama, ketika ada ahli-ahli Taurat yang melakukan soal jawab ya, seperti satu percakapan mereka. Ketika itu Tuhan menegur ke murid-muridnya, bukan kepada orang banyak itu, tapi Tuhan menegur kepada murid-muridnya, apa yang kamu persoalkan. Jadi Tuhan itu seperti tadi kata Pak, Tuhan itu sebenarnya tidak suka bersoal jawab gitu. Dia tidak suka kalau murid-muridnya terlibat di dalam hal ini. Tapi kita tahu ya bagaimana ahli-ahli Taurat itu sebenarnya kan tujuannya memang itu gitu ya. Dia hanya mau mencari permasalahan, mau mencari kesalahan untuk menjerat gitu Tuhan Yesus ini. Itu hal yang pertama saya lihat. Nah, yang kedua, saya melihat juga bagaimana seperti tadi dikatakan, iman Bapa itu kalau engkau bisa, kalau engkau dapat gitu. Tapi di sini Tuhan mau mengelola imannya. Tuhan mau mengelola, menegaskan bahwa di dalam Tuhan itu bukan kalau bisa, atau terkadang di dalam keseharian kita nanti mungkin Tuhan bisa melakukan ini. Nah, iman seperti ini Tuhan tidak suka gitu ya. Jadi Tuhan tegaskan kepada Bapak itu, kamu harus percaya gitu. Hal yang mustahil bagi manusia mungkin itu bisa kulakukan. Nah, seperti itu yang saya indikan ya. Nah, jadi di sini Tuhan mau menegaskan kepada Bapak yang kurang percaya tadi bahwa Tuhan itu bisa melakukan sesuatu untuk dia di dalam situasi yang dia hadapi gitu. Nah, terus yang satu lagi, karena ini juga kemarin berhubungan dengan bahan Jumat Gembira hari Jumat kemarin, saya melihat di sini genap pekerjaan iblis itu. Apa yang dikerjakan iblis kalau dari Yohanes 10 ayat 9 itu kemarin untuk bahan kami Jumat Gembira di sini, dia pekerjaannya mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah, inilah yang terjadi kepada anak-anak ini. Kalau anak-anak itu tadi dari masa kecilnya dia sudah bisa dikatakan dia sudah dirasuk oleh iblis itu, dia sudah mengalami hal yang sangat menderita dari sejak kecilnya. Nah, ini genap firman Tuhan. Jadi memang iblis itu pekerjaannya hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis itu mau membinasakan anak ini. Terkadang ketika dia melihat api, melihat air seperti itu tadi bapaknya katakan, dia mau dicelakakan oleh iblis. Tapi kalau waktu Tuhan belum tiba, anak ini rupanya bisa terpelihara. Jadi pekerjaan iblis itu Tuhan bisa lenyapkan lewat situasi ini. Bagaimana anak-anak yang terikat tadi kepada kegelapan itu, dia sangat menderita di dalam hidupnya, Tuhan bisa kalahkan itu. Tuhan bisa membuat hilang kuasa iblis itu di dalam anak ini. Jadi semakin landing di dalam hati saya, memang benarlah memang pekerjaan iblis itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Terkadang kita sepele gitu, tapi dia tetap mencari waktu-waktu yang baik untuk membuat kita terpisah dengan Allah. Nah, di dalam situasi ini tadi, ketika Bapak itu percaya, bapaknya itu percaya bahwa Yesus dapat melakukan pekerjaan baik di dalam anak ini, ketika kegelapan itu membolak-balikkan badannya, menggoncang-goncangkan badannya, bukankah Tuhan di sana menghardik kuasa gelap itu, sehingga anak ini bisa lepas gitu. Anak ini bisa lepas dari kegelapan itu gitu. Jadi jikalau Tuhan Yesus melakukan sesuatu, pasti akan mendatangkan kebaikan, seperti tadi dikatakan juga oleh khotbah ya. Dan satu hal lagi yang saya lihat di sini, bagaimana Tuhan Yesus itu mengelola kembali iman murid-murid. Kalau di ayat sebelumnya, kalau nggak salah itu pasal 6, Yesus sudah mengutus ya, setiap murid ini mengutus mereka untuk memberitakan Injil. Di sana juga mereka mengusir roh jahat dari orang-orang gitu. Tapi ketika ini diperhadapkan kepada mereka, mereka tidak sanggup. Tuhan nggak langsung cut mereka, kamu ini kok seperti ini ya. Tapi di atas tadi Tuhan katakan kepada mereka, hai kamu yang kurang percaya,
berapa lama lagi aku bersama-sama dengan engkau gitu. Jadi untuk sesuatu yang Tuhan sudah percayakan gitu ya kepada murid-murid, ketika mereka tidak mempercayakan itu sepenuhnya kepada Tuhan, tadi ada persoalan yang terjadi. Ada anak-anak itu tidak lepas dari kegelapan itu. Nah, ketika ini Tuhan mengelola lagi kepada mereka, membina mereka kembali. Kalau engkau melakukannya dengan berdoa, berarti ini harus dengan sungguh-sungguh mempercayai kuasa Tuhan itu gitu. Jadi Tuhan itu sangat baik ya. Tuhan tidak mempermalukan murid-muridnya kepada orang banyak, tapi Tuhan mau membina mereka, mau memuridkannya kembali bahwa kamu ini harus mengerjakan ini, kamu harus berdoa gitu. Jadi ketika merenungkan firman Tuhan ini, saya teringat kembali ya, mungkin ini masih masih situasi yang baru dengan kita gitu ya. Ini dibagikan kan kepada kita hari Senin gitu ya. Kejadian untuk saudara kita yang dipanggil oleh Tuhan itu hari Senin malam jam bisa dikatakan sudah pagi Selasa ya. Nah, saya mengingat kemarin seperti ini, Tuhan sudah banyak orang-orang percaya berdoa gitu. Ketika sesuatu terjadi, semua di-share ya, kita berdoa ya untuk saudara kita gitu. Tapi di dalam hal ini kok Tuhan gak seperti yang kita pikirkan gitu mengerjakannya gitu. Tapi saya belajar di dalam hal ini, keputusan itu memang hak Tuhan gitu. Sekalipun situasi ini Tuhan berikan, mungkin banyak sekali yang harus kita ya, mungkin bukan hanya untuk keluarga ya, tapi bagi kita semua ini juga membuat sedih, membuat duka gitu ya. Seperti yang kita lihat, banyak hal yang mau kita kerjakan bersama, apalagi untuk bulan Desember nanti atau tahun depan kita mau buat penginjilan gitu. Kalau satu aja yang berkurang, ya pastilah kekuatan itu semakin berkurang gitu. Tapi saya melihat di dalam hal ini, Tuhan mau supaya sekalipun itu berkurang, ada lagi yang Tuhan mau gerakkan gitu, ada lagi yang Tuhan mau pakai untuk melengkapi tubuh Kristus ini gitu. Keputusan Tuhan itu harus saya hormati gitu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita tidak bisa meniup Tuhan dengan doa, dengan apa yang kita miliki, oleh karena Dia adalah Allah yang berdaulat gitu. Jadi satu yang saya ingat kemarin itu ya, ketika saudara kita Bapak Yosi dipanggil Tuhan, saya bilang sama Tuhan, banyak sekali Tuhan orang-orang percaya yang berdoa untuk saudara kami ini supaya Tuhan tolong, Tuhan berikan lagi karunia itu supaya dia bisa disembuhkan gitu. Tapi ketika Tuhan berkata tidak, saya nggak berani menuntut Tuhan, saya nggak berani menyatakan bahwa Tuhan itu tidak baik. Tapi saya menghormati Tuhan dengan keputusannya. Dan ya saya karena nggak sering gitu ya, waktu besuk juga saya nggak sering ikut karena kami harus berbagi tugas gitu. Saya bisa menyatakan gini ya, ketika ada WA udah makin baik gitu, di situ ya pasti ucapan syukur itu melimpah gitu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan buat. Tetap melihat apa yang sudah Tuhan perbuat untuk hal itu. Tapi ketika beberapa jam berlalu, hal yang lain yang terjadi. Nah, tapi di dalam hal ini ya, kalau di sini tadi Yesus itu mendatangkan kebaikan ya, mendatangkan sesuatu yang kondisi yang baik kepada orang yang dirasuk
oleh setan itu. Tetapi ketika Tuhan izinkan situasi yang seperti yang kita alami secara bersama untuk saudara kita, Tuhan tidak dengarkan. Kita tidak punya hak untuk mempersalahkan Tuhan. Kita tidak punya hak untuk menyatakan Tuhan itu tidak baik. Malah seperti tadi yang dikatakan, kematian itu adalah keuntungan. Nah, bagian dia sudah selesai di bumi dan dia hari ini sudah bersama dengan orang-orang percaya. Nah, saya memikirkan seperti ini, betapa bahagianya dia ketika memasuki pangkuan Abraham itu gitu. Ketika melihat bagaimana Allah itu menyambut dia. Nah, itu juga yang menjadi penghiburan juga kepada kita bahwa tempatnya sudah bersama dengan Tuhan gitu ya. Jadi mungkin ini yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Kalau masih ada, silakan. Ayo, siapa lagi yang mau berbagi? Ya, terima kasih. Saya mau berbagi teduh yang telah dibagikan. Yang saya pakai di sini di Markus 9 ayat 14 sampai ke 29 ini, mulai dari ayat 21 saya baca. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masih kecil. Dan seringkali roh itu menyerangnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ayat 22 ini, sebab itu jika engkau dapat. Saya bandingkan yang kemarin yang di ayat 1 ada itu ya, yang itu jika engkau mau katanya ya, di Markus 1 ayat 40, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dua kalimat ini memang bertolak belakang ya. Saya lihat seperti pelayanan Yesus ini enggak sebentar di sekitar daerah Galilea ini itu ya kan. Istilahnya kalau perkataan sekarang sudah booming, terkenal, viral gitu ya. Tapi kenapa orang tua anak yang tuli bisu ini bisa tidak? Dia mengatakan jika kau dapat. Di sini saya berpikir gini, berarti iblis ini memang benar-benar mengerikan. Satu, seperti kata MC tadi yang kita dengar ya, membunuh, membinasakan. Ini tadi dari kecil. Sebenarnya bagaimana seorang ayah, orang tua, anaknya dari kecil kayak enggak, istilah bahasa Korea enggak dongkul-dongkulnya biasanya kan, kasihannya. Tapi karena iblis itu viral boomingan Yesus itu bisa menjemukkan, menyelamatkan, itu pun ditulikannya, bisa dia nggak mendengar. Satu, yang kedua, iblis tadi kan itu tadi kan ingin membunuh anak ini, membawanya ke air, ke api. Apa enggak dia melihat bagaimana caranya, karena kasihannya, ya pikirlah kasihannya dia yang lihat anaknya, tapi kok bisa enggak tahu gitu boomingnya gitu, viralnya Yesus tadi. Itulah karena iblis tadi. Kita itu jadi bodoh bikinnya. Ya kecuali tadi satu luar negeri ini kan, kalau dilihat dari peta itu ya sekitar situ ajanya. Kurasa kalau naik mobil, pikirlah nggak mobil ya, paling 1 hari 2 harinya kalau jalan dari Galilea, ini daerah Filipi kalau saya bilang ya, Galilea, di situnya, itulah ngerinya memang iblis tadi. Jadinya kita pun berintrospeksi diri, kalau memang kita sudah mengerti, sudah tahu, sudah mendengar, janganlah keraskan hati tadi. Hati kita jangan kita keraskan, jangan tunggu lagi. Ya seperti tadi sebelumnya yang depan teman-teman ya, seperti lagu tadi, waktu Tuhan tadi ada nanti waktunya, memang ya sudah
the end, endingnya udah nggak ada waktu lagi, sudah tutup, nggak bisa. Nah, seperti perempuan yang minyak itu tadi, udah nggak kenal, udah tutup. Ada waktunya semua. Ya selagi masih bisa, ya masih kita bernapas, masih bisa kita hidup, ya bukakanlah hati kita untuk Tuhan tadi. Jangan kita melihat yang apa yang kata iblis tadi, karena di sini tadi kan iblis membinasa, kan membuat kita ya bahasa karunia bilang membuat kita rontangnya semua itu, kacau balaunya nanti. Ya itu aja, terima kasih. Mama Yosi nggak mau bertanya? Oke, kalau nggak ada lagi, saya mau sedikit ya berbagi ketika malam kita penghiburan ya, bukan Bapak Yosi masih ada waktu itu disemayamkan lah di rumah 3 waktu itu. Kita kan sudah melakukan penghiburan malam itu, dan waktu itu saya terberkati dengan firman yang dibagikan oleh Mbak Tu karena dia dari pengkhotbah itu. Waktu itu dibagikannya dari pengkhotbah 3 ayat 11. Ya, saya bagian B-nya yang saya renungkan begitu. Dan dikatakan di sana, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, ini saya renungkan ya begitu. Ya, kalau tadi mungkin disinggung tentang Bapak Yosi ketika di rumah sakit, di rumah sakit Columbia keadaannya, ya menurut kita ya secara kasat mata kita melihat sudah lebih baik dari cara bernafas, karena kami juga pergi ya, jadi sudah bisa memang melihat secara langsung begitu ke ruang ICU. Ya, dibandingkan dengan dia di Arta Medica itu memang sudah jauh lebih baik ya, maksudnya dari segi bernafasnya saja begitu. Ya tapi itu secara kasat mata ya. Ya tapi faktanya beberapa jam setelah kami melihat itu, menyaksikan itu, sudah mendengar kabar bahwa Bapak Yosi nggak ada gitu. Bapak Yosi pun waktu itu saya lihat dia sudah senang gitu. Waktu di rumah sakit kami ketemu begitu. Tapi Tuhan berkata lain ya maksudnya. Nah, jadi artinya ini yang saya renungkan, tidak dapat menyelami. Tadinya kita sudah senang ya, inilah jalan-jalannya Bapak Yosi nanti sembuh gitu. Tapi enggak seperti itu. Itulah yang saya renungkan. Maksudnya tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir itu gitu loh. Ya itu manusia berpikir seperti itu. Saya berpikir mungkin perawat pun pada waktu itu ya, memberi ini juga ya kepada kami yang waktu itu datang begitu. Ya, jadi ketika saya merenungkan ini, iya ya, benarlah firman Tuhan ini. Memang manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah, terbatas. Saya memahami semuanya. Ya, tapi satu yang saya mengerti, gitu, yang saya pahami, ya, bahwa segala sesuatu yang tidak terselami aku itu pun, ya, tidak ada rancangan kecelakaan di situ gitu. Tapi semuanya rancangan damai sejahtera. Itu yang yang aku renungkan ya dalam hatiku ketika mendengar firman Tuhan ini. Aku kan terbatas, pikiranku ini terbatas gitu. Nggak mungkin aku tahu pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Makanya sering sekali kok gini Tuhan, itu kan karena aku tidak menyelami. Kok seperti ini Tuhan, mungkin tadi sudah disaksikan ya. Padahal kami sudah berdoa, beberapa juga menyaksikan itu gitu. Kami sudah berdoa kepada Tuhan, tapi kok seperti itu kan tidak dapat menyelami nih. Saya paham itu seperti itu. Ya, itulah karena kita terbatas. Ya, jadi itu yang saya renungkan. Sehingga ketika saya merenungkan ini, saya teringat satu pujiannya, bahwa jalan Tuhan itu tidak terselami. Tapi sekali lagi penyertaan Tuhan itu sempurnanya. Ya, apalagi tadi ya untuk keluarga yang ditinggalkan ya, khusus Mama Yosi dan anak-anak begitu. Adanya Tuhan. Itu sekalipun Bapak Yosi sudah dipanggil Tuhan. Adanya Tuhan yang senantiasa
Ya, itu yang harus kita apa ya? Kalau itu terselamanya ya. Kalau dalam hal itu kita terselamanya itu. Memang adanya Tuhan dalam segala situasi, sekalipun Bapak Yesus sudah meninggalkan kita semuanya. Tadi disinggung juga di dalam persekutuan. Ya, kalau kami bilang kalau hilang satu, katakanlah begitu, tumbuhnya 1000 gitu. Ada ya seperti itu. Ya, beriman kita bahwa ketika Bapak Yesus sudah dipanggil Tuhan, ada nanti yang Tuhan tambahkan dari sini. Imannya itu. Ya. Itu yang kami mengerti, dan itu menjadi penghiburan juga. Ya, kalau Bapak Yesus sudah selesai bagiannya, dia sudah bersama dengan Tuhan. Tadi kalau disinggung pangkuan Abraham, dia sudah di sana. Tinggal kita lah yang meneruskan estafet pelayanan yang ada di sini, karena kita masih hidup ya, seperti itu. Ya, saja saya mau bernyanyi ya, boleh ya? Iya, nanti kita nyanyikan sama-sama. Kalau tahu lagunya kita nyanyikan sama-sama. Biar ini menguatkan juga Mama Yosi ya. Saya sebenarnya memang apa ya, Mama Yosi maunya hadir lah hari ini gitu. Kita sih berpikir gitu. Dan dalam doa bukan hanya terpikir tapi didoakan. Bersyukur hari ini dia sudah ada bersama-sama dengan kita. Ya Mama Yosi, semangat Mama Yos. Belum bisa dia bilang semangat. Nanti lambat laut pasti Tuhan berikan kekuatan. Oke. Walau di tengah badai, ingin ku selalu
Ya, kita buka kertas warta kita. Di lembaran kedua ada pengumuman dan doa. Di bagian yang pertama ada kegiatan dan doa jemaat minggu ini. Bagian yang pertama, minggu jam 8.30 ada ibadah penggembalaan anak dan dewasa. Kemudian di jam 11 nanti ada PA keluarga dan PA remaja. Kemudian di hari Selasa jam 3 sore ada rumah belajar ya. Dan hari Rabu ada jam 3 sore ada PA dengan keluarga Bolang Pito. Kemudian dilanjutkan jam 5 sore ada persekutuan pemuridan remaja. Dan jam 7.30 persekutuan doa pemuridan serta dilanjutkan dengan persekutuan training pelayan. Kemudian di hari Kamis jam 3 sore ada mentoring, dan di hari Jumat jam 3 sore ada rumah belajar serta dilanjutkan jam 5 sore ada persekutuan anak Jumat Gembira, serta di hari Sabtu jam 14 ada persiapan untuk ibadah minggu. Dan kita juga berdoa hari ini, ada ucapan syukur, permohonan dan doa syafaat kita. Kita bersyukur untuk ibadah penggembalaan hari ini. Kemudian kita juga berdoa untuk persekutuan ya di tempat ini, dan kita juga untuk berdoa untuk pelayanan yang kita lakukan supaya jemaat dan berkembang. Kita juga berdoa untuk misi supaya ada orang yang diberkati dan memuliakan Allah. Dan yang kelima, kita juga berdoa nanti untuk pendanaan dan administrasi pos skala untuk pembangunan dan pelayanan jemaat skala. Kita juga berdoa untuk rencana penginjilan dan perdamaian yang akan kita lakukan bersama dengan tim PI pada bulan Desember dan sampai Januari nanti ya. Kemudian kita melihat daftar pelayan ibadah minggu depan. Ada yang membagikan firman Tuhan, ada Pak Pendeta Lingga Sidelingga, yang dari MC Nandi Abel, musik Nata, sharing ada Didan dan juga Ayu, serta doa syafaat ada Bapak Laura, penerima tamu keluarga Bapak Laura dan juga Mama Igo, dan kebersihan kelompok yang kedua. Kita berdoa untuk yang melayani di minggu depan ini supaya Tuhan berikan kekuatan bagi tiap-tiap yang kita yang mengerjakannya. Mari kita berdoa. Kami sungguh memuji Engkau ya Tuhan Yesus, oleh karena kebesaran-Mu, oleh karena keagungan-Mu dan kemuliaan-Mu di dalam hidup kami. Tidak ada satu pun ya Tuhan, ya Tuhan yang boleh, yang membanggakan diri kami ya Tuhan, kecuali ketika ya Tuhan Engkau sendiri yang menyatakan diri-Mu bagi kami, sehingga ya Tuhan ada tetap pujian di dalam hati kami oleh karena pengenalan kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semua pekerjaan Tuhan yang boleh dikerjakan di tempat ini. Khususnya ya Tuhan ada ibadah penggembalaan yang dikerjakan tiap-tiap minggunya, baik itu ibadah anak maupun juga ibadah dewasa. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Sekalipun ya Tuhan di dalam segala keterbatasan dan kekurangan, ya Tuhan di dalam pelayanan yang ada yang kami kerjakan di tempat ini, tapi satu ya Tuhan kami rindukan supaya lewat ibadah penggembalaan anak dan dewasa ya Tuhan, semuanya ketika kami boleh ya Tuhan melayani Engkau, nama-Mu lah ya Tuhan yang boleh dimuliakan. Berkati ya Tuhan untuk setiap orang yang boleh dilayani, baik itu di dalam ibadah penggembalaan dewasa maupun juga anak-anak ya Tuhan yang boleh dilayani. Biarlah Tuhan ketika Engkau bawa kami ke tempat ini, semuanya kami ya Tuhan, tidak ada satu pun yang dilewatkan oleh Tuhan, tetapi semuanya kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu juga yang hari ini ya Tuhan secara khusus yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu, baik lewat satu maupun juga ya Tuhan firman Tuhan di dalam khotbah minggu. Tuhan, pakailah hamba-Mu ini supaya ketika dia juga ya Tuhan menyampaikan perkataan, sungguh Tuhan sendiri yang akan mengaruniakan perkataan-perkataan untuk boleh disampaikan. Biarlah semuanya kami boleh diberkati lewat firman Tuhan yang boleh dibagikan di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap kami di dalam persekutuan di pos base skala ini ya Tuhan. Berkatilah tiap-tiap kami supaya lewat persekutuan yang ada ya Tuhan,
kami boleh bertumbuh, kami boleh menjadi jemaat yang kuat, dan juga ya Tuhan kami boleh menjadi berkat ya Tuhan bagi orang lain. Ini ya Tuhan lewat persekutuan yang Tuhan juga berikan bagi kami ya Tuhan di proses kala ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan yang juga boleh dikerjakan, baik itu misi maupun juga ya Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang Tuhan juga ya Tuhan percayakan yang dilakukan di tempat ini. Tuhan berkatilah supaya ini juga boleh Tuhan jemaat menjadi berbuah dan juga boleh berkembang. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk misi yang ada. Tuhan biarlah semuanya juga untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pendanaan dan juga administrasi proses kala ini ya Tuhan. Tuhan, kami adalah jemaat yang kecil, tapi ya Tuhan Engkau Allah kami yang kaya. Kepadamu kami menyerahkan supaya setiap hal ya Tuhan yang boleh kami butuhkan di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang akan mencukupkan. Tuhan tolong supaya semuanya kami boleh mengambil bagian ketika kami percaya kepada Tuhan bahwa Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kami. Ya Tuhan, dari kamilah ya Tuhan Engkau mau supaya kami juga boleh Tuhan untuk memberikan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan terus untuk rencana penginjilan dan juga ya Tuhan perdamaian yang akan kami lakukan juga ya Tuhan pada bulan Desember dan juga Januari ya Tuhan. Kami menyerahkan ini kepada Tuhan. Kalau ini sudah lama kami doakan, kami berdoa supaya setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan Kau siapkan, supaya setiap kami boleh Tuhan dengan hati yang sama ya Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh ya Tuhan Kau pakai kami untuk boleh ya Tuhan menjadi alat untuk memberitakan Injil-Mu ya Tuhan di lingkungan dimanapun Tuhan Engkau boleh kami tempatkan untuk boleh Tuhan memberitakan Injil. Ini doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Juga kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu juga ya Tuhan, hamba-Mu yang boleh mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah minggu depan. Kami berdoa supaya Tuhan kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi tiap-tiap mereka, sehingga setiap kami ya Tuhan yang boleh mengambil bagian, Kau yang menyiapkan kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, supaya ketika kami Tuhan akan mengerjakannya, kami boleh Tuhan melakukannya dengan bersukacita, dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan ibadah kami ini. Kami akan menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan kembali melayani kami lewat perkataan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Itu firman Tuhan katakan. Dan sebab upah dosa ialah maut. Jadi sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang layak dimurkai ya, layak mengalami maut itu. Tapi syukur kepada Allah, di dalam Yesus Kristus ketika kita percaya kita diselamatkan. Dan itu semua bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi semata hanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah minggu. Sekali lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita minta kekuatan yang datangnya daripada Tuhan supaya masih ada kekuatan kita. Dan kalau kita punya kekuatan pasti Tuhan tambahkan, karena yang akan kita dengarkan ini akan memberikan kekuatan rohani bagi kita. Ya. Untuk menyambut firman Tuhan lewat khotbah minggu, kita akan memuji nama Tuhan dari buku pujian kita nomor 110. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilihnya, ku dipanggilnya. Bila aku dapat, itu karena Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, dan setelah pujian ini kami serahkan kepada Bapak Loro untuk menyampaikan khotbah minggu. Ku
semua anugerahnya bagi kita jika kita dibawa karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita jika kita dipakainya. Kita berdoa. Tuhan, ini kami di dalam seluruh keberadaan kami. Kami hendak mendengarkan perkataan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Buka hati dan pikiran kami supaya firman-Mu itu melekat di dalam roh hati kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Baik, ini temanya Tuhan berkuasa atas maut. Nasnya diambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Hari ini kita bicara tentang maut, tentang mati rohani. Juga ngekari mati rohani, sini ngekari apa begini? Si baca Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kita akan baca secara bergantian lagi. Ayat 1 saya akan baca, Bapak Ibu ayat kedua, begitu seterusnya sampai dengan ayat yang ke-10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti yang lain. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat, karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini adalah Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iya. Sudahkah kita mendapatkan kasih karunia Allah? Ini mungkin pertanyaan. Kalau sudah berarti nggak perlu kita lanjutkan, karena sudah mendapatkan kasih karunia Allah. Kalau belum, kita lanjutkan. Begitu. Karena Paulus mengingatkan kita cara hidup yang benar. Karena tidak ada orang yang bisa mendekat dengan Kristus kalau bukan kasih anugerah. Ayat yang pertama dikatakan
Dahulu kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Dahulu sudah mati. Apakah sekarang kita masih mati? Tentu saudara-saudara tahu, paham benar. Bagaimana kita hari ini? Yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menentaki penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang beriman. Nah, saudara, di sini berbicara tentang mati. Mati ini bukan mati jasmani di sini ya. Jadi kita paham. Mati di sini rohaninya nggak nyambung dengan Tuhan. Begitu. Jadi apa yang Tuhan inginkan bukan itu yang dia kerjakan. Inilah mati rohani. Kita dulu di situ, iya. Apakah sekarang kita mati di situ? Saya tidak tahu. Jawabnya tentu ada pada diri kita masing-masing. Karena hidup berkenan kepada Tuhan itu bukan karena kemauan kita, tapi itu kehendak Allah. Allah yang memberikan kasih anugerah itu. Nah, kalau kita baca tadi ayat yang ke-8 itu kan bukan karena usaha kita bisa dekat dengan Tuhan, bukan. Tapi karena kasih anugerah. Oleh karena begitu besarnya kasih Allah. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, karena ada waktu tidak ada lagi kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Ketika di bumi ininya ada kesempatan orang datang kepada Tuhan. Kalau dia sudah mati jasmani, mati rohani, nggak ada lagi kesempatan. Tapi kalau dia masih mati rohaninya, ada kesempatan. Ada kesempatan kita untuk datang kepada Tuhan. Dan sampai hari ini kita percaya Tuhan masih memberikan kesempatan itu kepada kita. Karena kita masih diberi hidup. Karena sering orang begitu, mati itu diartikan bahwa mati rohani itu katanya jauh dari persekutuan dengan Allah. Itulah orang yang mati rohani. Mati rohani itu artinya Allah dan manusia itu terpisah. Yang memisahkan itu dosa. Karena memang sejak awal manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Sejak kita lahir sudah berdosa. Karena tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Itu kata firman Tuhan. Jadi semenjak kamu lahir pun kamu sudah berdosa. Jadi harus dipulihkan hubungan itu. Untuk itulah Allah datang. Makanya maut itu pun Tuhan sudah selesaikan. Tema besarnya kan Tuhan berkuasa atas maut. Mati jasmani hidup, mati rohani hidup, maut menanti. Itu kira-kira. Tapi kalau masih mati rohani hidup, masih bisa. Kalau jasmani hidup masih hidup. Perlu ukur ini. Perlu kita pikirkan ini. Kalau masih mati rohaninya, masih ada kesempatan. Tapi kalau sudah mati jasmaninya, nggak ada kesempatan. Karena kesempatan itu hanya ada di bumi ini. Makanya tadi kita bilang, yang sharing tadi juga bilang, mati itu keuntungan iya. Kalau kita tahu dia pergi kemana, mungkin kan maka kita tangis. Mungkin karena ada kenangan, ya kan? Atau dia masih muda. Ada seorang hamba Tuhan, Pak Ginting, bilang begini, kalau sudah tua dia mati dalam Tuhan, senyum saja, nyanyi saja katanya. Pak Ginting bilang begitu. Untuk apa ditangisi? Karena kita tahu dia kemana pergi. Tapi serko kita, perban kita kaya bicara sih dengan bertobat dengan neraka dengan apa saja begitu. Ya kan? Orang Kristen kan harus tahu kemana dia pergi. Harus tahu berusaha laos. Harus tahu kemana kita pergi. Sedikit campur-campur bahasa karunia. Ini agak lengket, kadang-kadang sulit. Mungkin kalau sering ngomong sama orang Karo, nah ini harus kita mengerti.
Karena di hidup ininya kita tahu kemana. Makanya saya senang dengan Pak Tian saya itu, dia bilang begitu. Kalau orang mati dalam Tuhan, nggak usah kamu tangis sekali, karena tahu kamu kemana dia. Seperti dengan yang sharing tadi, dia ke rumah Bapak. Justru yang perlu ditangisi dia mati, nggak tahu kemana. Sama seperti saya bilang tadi, 3 orang yang dekat dengan saya. Yang 2 ini jelas saya tahu kemana, karena saya injili pun nggak mempan gitu loh. Yang 1 minum racun, akan pasti mati. Matinya pasti mau itu, minum racun loh. Yang 1 lagi, memang dia nggak percaya sama dukun-dukun itu. Tapi waktu kesesakan itu saya bilang jangan ke dukun, pergi ke dukun, mati juga. Orang sakitnya bukan untuk ke dukun, sebenarnya dia harus pergi ke rumah sakit. Gitu. Nah, inilah cara-cara hidup yang lama itu. Makanya di sini dikatakan tadi kan, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan hidup ini. Orang yang memang mati rohaninya, memang ukur ngecap ukur. Hatinya, kemauannya cuma yang dia mau. Sini pas suku kenapa ke antum? Kalau bahasa karo ACC apa? Anceng kurang. Nah itu yang ada. Memang orang pun yang nggak senang, memang nggak suka. Rubah hati kena lala. Itulah orang yang mati rohani. Baju dia pegang dulangan teman rubah. Di dunia ini pun banyak dia nggak cocok sama siapa, nggak cocok sama siapa, nggak cocok. Dia rasanya paling cocok. Nah, ini kan kacau. Inilah yang mati rohani. Inilah yang dinasihati kita oleh Rasul Paulus. Makanya di dalam ayat yang ketiga dia bilang, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti yang lain. Wah, jangan dengarkan kamu. Masihkah di situ kamu? Masihkah di ayat 1 sampai 3 ini kita? Kalau masih di situ kamu, datanglah kepada Tuhan. Karena kesempatan itu ada ketika kamu masih diberi hidup di bumi. Maut itu kan ngeri. Maut itu dijauhkan dari Tuhan. Sudah di dunia pun menderita hidupnya, mati pun mendapatkan maut yang kekal lagi. Allah memberikan solusi. Begitu. Karena kita nggak bisa nyambung dengan Tuhan ini kalau bukan karena Dia. Oleh karena itulah ayat yang keempat itu dia bilang, tetapi Allah yang dengan kaya oleh rahmat, yang karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Belinah kamu pemberi dibaca. Kasih karunia Allah. Pemberi dibaca mencakap karunia. Kasih karunia Allah. Bisa kamu pikir-pikirkan hari ini. Karena kematian itu akan datang. Hanya masalah waktu. Enggak muda, enggak tua, enggak kecil, datang. Dan Yesus sudah menyelesaikan itu. Yesus sudah menebus kematian itu. Maut sudah Dia selesaikan. Persoalannya, sudahkah kita mendapatkan kasih karunia itu atau tidak? Karena persoalan kasih karunia bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena banyaknya uangmu, bukan. Ini pemberian Tuhan. Ini yang bisa membuat kita nanti berjumpa dengan Allah yang menciptakan kita. Di mana kamu hari ini? Apakah cara hidupmu masih mengikuti
penguasa-penguasa kerajaan angkasa, roh-roh pemecah yang bekerja hari ini. Ulang kali sakit kamu sih tak kudukun kamu. Ini dokter mati ke nama sekolah, kudukun kamu kan. Dokter itu sekolah dia loh. Karena ada banyak hari ini memang orang dibutakan karena itu. Saya pernah ketemu begitu. Seperti sini saya itu, dia pintar gitu. Cili saya ini tinggal di simpang selain itu. Malah lebih senang dia ke dukun daripada ke dokter. Ini kan aneh. Dari segi pengetahuan, waktu itu dia sakit leper ya, leper sama hepatitis B. Malah ke dukun lari. Bayangkan dari Medan pergi ke Bekiong. Gitu. Ini kesaksian benar. Bukan saya buat-buat. Pergi ke Bekiong. Nanti di sana katanya ditengok dulu gitu. Jelas-jelas dokter bilang dia sakit ini. Ini akibat kebodohan tadi maksud saya. Ini akibat kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Saya kasih tahu sama dia, kamu salah. Tapi namanya istrinya juga melihat bahwa itu tadi kucapa petumburinga begini. Karena nggak ada Tuhan di situ. Yang penting sembuh. Salah. Tuhan nggak berkenan itu sendiri. Hati kecil saya berontak sebenarnya. Tapi karena lebih banyak mereka untuk itu, pokoknya kau nggak mau ngantar enggak. Ini yang jadi kadang-kadang menjadi dilema. Gitu. Saya bilang itu nggak berkenan sama Tuhan. Saya bilang begitu besoknya out. Bukan saya doakan dia enggak. Saya doakan dia supaya datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang enggak. Akhirnya saya bilang sama kakak itu, apa saya bilang? Tuhan nggak berkenan itu. Waktu hidup pun si itu nggak mau sana. Karena dia sudah lemah begitu. Yang penting sembuh, sakit kali katanya. Adik kita laras ibadah, ucap pakai tubuh rigid. Kan sering begitu ya. Keluarga kita kan sering kita lihat begitu. Kita kan nggak lagi ya. Kalau kali tubuh rigid ucap apa yang kamu sakit. Nah itu andai. Karena cara hidup kita bukan itu lagi. Kalau kamu sudah ditebus Tuhan, kalau kasih anugerah itu sudah kamu dapatkan. Karena hanya ini yang bisa menyelamatkan kita dari maut itu. Jangan nanti sini pun kamu menderita, sini pun sakit-sakitan, tambah lagi sana, tambah sakit sebetulnya. Karena kekekalan itu di sana menanti, gitu. Ya kan? Di bumi ini pun sudah susah hidupnya, sakit-sakitan lagi. Mati kan? Capek kan? Berbahaya nggak? Gawat ini lagi cerap sebenar. Ada kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Dan ingatlah, maut itu sudah Tuhan selesaikan. Tuhan berkuasa atas maut. Dia sudah selesaikan. Masalahnya mau kamu nggak datang sama dia. Ini ayat yang keempat tadi. Ayat kelima dia bilang, di dalam dia Kristus Yesus telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Jadi tadi sakit-sakit sitet dekat dunia dah, tadi mati kali memuntah di dalam kerja. Bersama-sama di surga. Sedikit tadi kematiannya. Tapi kalau kita tahu dia kemana, dan kita pun tahu kita kemana, kita akan bertemu dengan dia. Tidak kebetulan saya rasa ayat ini ya dibuat pas bersamaan pula dengan suasana yang begini. Ya. Ayat yang ketujuh, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah. Mengidak du pemberian Allah tadi. Saya kira ini intinya yang paling penting. Jangan sia-siakan ketika kamu mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Karena bisa nanti gak ada kesempatan. Mancing kali darat pintu kita suju tertentang mati rempat berkah. Kan makalah. Adalah biar-biari. Tapi bisa saja, ya kan? Segala sesuatu kan mungkin. Nah, saya sering bilang sama anak remaja begitu. Keluar dari pintu ini sana, sebenarnya mobil yang klakson kita terkejut jantungan mati, bisa. Tapi kan kita, kalaupun mati kita tahu kemana ini masalahnya. Gitu. Ini yang harus kita pastikan, karena masih ada kesempatan. Ada kesempatan Tuhan beri. Jadi kalau dengar kata pet ini, ya. Jadi ada kesempatan itu, pergunakan kesempatan itu selagi Tuhan masih berkenan. Tidak secara kebetulan Tuhan izinkan kita hari ini hadir di sini bersama-sama. Karena kadang-kadang datang ibadah pun ada banyak halangan. Hujan pun kadang-kadang menghalangi kita untuk pergi. Ya ampun. Tapi karena kasih anugerah itu, ayat 9 dia bilang, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudara, kadang-kadang orang menganggap sombong anak-anak Tuhan. Sombong kali, sok tahu dia, sok tahu masuk surga. KIP Tuhan memegang saya. Itu kan sering orang bilang gitu. Tapi Tuhan yakinkan dengan kasih. Kita bukan sombong, tetapi memang Tuhan katakan kita tahu kemana kita pergi, itu persoalannya. Kadang-kadang kan sering gitu, kalau bercanda, sok tahu itu. Masih dulu dia tahu dia ke surga kalau mati. Enggak, Tuhan bilang jelas. Hanya kasih anugerah yang diberikan. Tentu ketika kita mendapatkan kasih anugerah itu ada hal yang harus kita kerjakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Adi walau kenu Tuhan dah, kain dia kerjakan ubah dunia. Apa yang disebut kerja dulu? Untuk dunia daikah atau untuk surga daik? Itu perlu kali ukur. Karena ketika orang dipanggil oleh Tuhan, dia mau untuk melakukan pekerjaan baik yang berkenan kepada Tuhan. Orang kering golongan Tuhan itu cara hidupmu bilang pas. Arah selinan bukan berubah, arah permen bukan berubah, arah kelan bukan berubah. Pas. Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik. Orang yang sudah ditebus Tuhan harus melakukan pekerjaan yang baik. Sekali lagi persoalannya, apakah kita sudah menerima kasih anugerah? Itu yang penting saya kira. Karena ini nasihat Paulus kepada jemaat Yesus. Hari ini nasihat kepada kita. Bagaimana kita hidup yang sudah ditebus oleh Tuhan, berkenan kepada Tuhan, melakukan pekerjaan baik yang berkenan kepada Tuhan. Ini yang perlu kita pikirkan. Pekerjaan baik yang disiapkan oleh Tuhan sebelumnya. Rancangan yang baik itu, rancangan kebenaran itu Tuhan siapkan bagi kita. Bagaimana kita mengetahui rancangan Tuhan kalau kita belum menerima Tuhan? Nah, itu masalah. Tentu menerima kasih anugerah itu dulu. Karena itu bukan karena usaha kita, tetapi itu akibat daripada pendengaran firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran firman. Jadi kalau kamu kekeh tidak menerima Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, selamat jalan ke maut. Kalau agak pedas, selamat jalan ke maut. Memang begitu. Di luar Kristus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa. Oleh karena itu perubahan kekeh, lah Tuhan beres. Dan maka pulihkan Tuhan bagimu. Ini yang Tuhan mau. Karena maut yang sangat ngeri itu sudah Tuhan selesaikan. Sudah Yesus selesaikan maut itu.
Kita tinggal hanya menerima kasih anugerah itu. Alaukan Ia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, supaya semakin hari hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Karena untuk yang hidup ini Tuhan mau melakukan pekerjaan yang baik. Kalau yang sudah nggak ada lagi, mereka tinggal menikmati ya, bersama-sama dengan Tuhan. Tentu orang yang hidup dan mati bersama Tuhan. Tentu kalau dia mati di luar Tuhan, tentu mengalami, menikmati juga siksaan itu. Jadi perlu pikirkan dulu. Ujangkan, adalah bentuk ujangkan mati kamu ya. Harus tahu itu bukan sombong. Tapi Tuhan bilang karena kasih anugerah itu kita diselamatkan. Jadi nggak sombong kamu bilang aku di matiku surga, nggak sombong itu. Itu benar. Tapi memang lihat buahnya. Nah, ini yang menjadi persoalan kadang-kadang. Mau kamu surga itu, tapi baca kita pegang lang, apa ya? Hari ini bukan berat karena ini aku gereja. Berat karena dari kendahin bukan karena gereja. Kadang-kadang ada begitu. Kan enggaknya lama. Untuk hal yang lain kan bisa kita lama. Untuk hal-hal dunia kan lama kita kerja. Tapi untuk Tuhan kan bersekutu di sini kan paling lama 2 jam ya. Dulu pernah saya cerita sama jemaat juga, bukan orang sini. Dia bilang begini, kami itu lama kali Bapak. Kagel katanya. Ada dia bilang begitu. Saya katakan, kamu untuk kerja cari dunia berapa lama? Sini kaya. Udah kagel 2 jam lebih katanya. Rasakan 2 jam lebih rasanya sulit bertemu dengan Tuhan. Dan maka perlu segera ngomongin kita sadar. Sudahkah kita menyatu dengan Tuhan tadi? Karena sekali lagi maut itu sudah Tuhan selesaikan. Kalau kamu sudah terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, maut itu tidak mempan lagi. Kamu tidak turut dihukum lagi. Tapi kalau kamu belum terima, dosa induk itu yang menghalangi kamu datang kepada Tuhan. Dosa itu yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Dosa siapa yang harus kena selesaikan? Dosa kamu suku dukun, dosa pribadi dulu, dosa pengen selesaikan. Karena Tuhan tidak berkenan itu semua. Penguasa-penguasa di udara Tuhan tidak berkenan. Marina pernah begini, arah sini kundai kami. Dukun sekarang kan pintar-pintar. Dia pakai doa pekan. Itu yang membuat orang percaya itu dari Tuhan. Gitu. Ada dukun pakai doa pekan. Saudara bayangkan. Dia pakai doa kami. Hati-hati. Ada banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kadang-kadang dalam hati kita itu tadi, yang penting sembuh dulu. Dibarengi dengan doa. Jelas salah. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dosa apa yang hari ini sedemikian menyembunyikan? Di hadapan manusia bisa kita sembunyikan, tapi di mata Tuhan tidak ada yang bersembunyi. Selesaikanlah selagi ada kesempatan. Saya kira ini yang bisa saya berikan. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami datang kepada Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami menjadikan Engkau menjadi Tuhan, menjadi Allah di dalam hidup kami, Engkau sediakan tempat kepada kami. Tapi ketika kami mengeraskan hati untuk tidak datang kepada Tuhan, maut itu menanti kami, hukuman yang kekal itu menanti kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mendapatkan kasih karunia yang daripada Allah. Biarlah terus Tuhan yang memelihara iman kami kepada-Mu, supaya kami boleh melakukan apa yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Ketika Tuhan masih mengizinkan kami hidup di bumi ini, sehingga ketika nanti pulang pun kami Engkau panggil,
kami mendapatkan hadiah mahkota yang dari tangan Tuhan. Kami serahkan perjalanan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menolong kami, Engkau yang menyembuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin kepada Allah.